Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Baik ya, selamat malam, shalom sekali lagi semuanya. Ini pertemuan kita yang terakhir ya, maksudnya terakhir sebelum kita long break 4 minggu ya, karena saya ada tamu dari overseas yang saya harus ajak jalan-jalan. Jadi kakak saya yang dari Indo dengan istrinya datang, lalu cici saya dari LA untuk memeriahkan acara ulang tahun saya nanti tanggal 29. Mereka datang tanggal 9 Senin besok public holiday sampai tanggal 29 sampai tanggal 30 Juni ya. Mereka ada di sini. Jadi setiap weekend itu saya jalan keluar biasanya. Jadi udah ada jadwal nginep di mana sampai Sabtu pulang. Jadi Minggu bisa kebaktian. Lalu di minggu terakhir saya akan ke New Zealand dari tanggal 29 sampai tanggal 5 Juli ya. Oke, jadi kita break selama 4 minggu. Setelah minggu ini, kita kembali lagi tanggal 11 Juli ya. Kalau saya enough time to prepare, 11 Juli. Kalau misalnya terlalu tight waktunya untuk saya prepare, saya mundurkan lagi jadi tanggal 18. Nanti saya akan umumkan ya. Untuk saat ini tanggal 11 Juli. Jadi saudara bisa relax ya, Jumat malam dan melakukan kegiatan yang lain dan tetap belajar sendiri ya. Oke, hari ini kita akan mengakhiri section di dalam pelajaran kita mengenai kitab-kitab kesusastraan atau wisdom literature yang kita akan akhiri dari kitab Pengkhotbah dan Kidung Agung ya. Sekali lagi ini adalah literature kitab kesusastraan ya, atau kitab syair puisi yang masih kita belajar mengenai intisari Alkitab di lesson ke-9. Jadi kita akan cover 2 kitab hari ini karena kitab ini tidak terlalu panjang. Jadi kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Nah setelah ini pada saat kita kembali bertemu nanti tanggal 11 Juli, kita akan masuk ke new section di dalam pembagian kitab Perjanjian Lama yang berdasarkan pembagian Protestant version, versi Protestan, yaitu kitab-kitab nabi-nabi besar ya. Nah, nabi-nabi besar ini kitab yang cukup panjang dan besar sekali porsi penulisannya ya. Mungkin kitab Daniel dan Ratapan itu yang paling kecil porsinya, tapi Yesaya, Yeremia dan Yeskiel itu sangat panjang sekali. Saya tidak tahu apakah bisa dihabiskan dalam satu pertemuan 2 kitab. Kalau memang tidak ya hanya 1 kitab saja ya, karena porsinya cukup besar. Jadi itu selanjutnya setelah nabi-nabi besar selesai, maka kita masuk ke nabi-nabi kecil yang porsi penulisannya lebih sedikit. Mungkin itu bisa 2 kitab gitu ya dalam satu pertemuan seperti biasanya. Nah hari ini kita akan belajar mengenai kitab Pengkhotbah ya. Saya beri judul, banyak teolog menyatakan ini adalah kitab kesia-siaan ya, tanpa Tuhan, The Book of Vanity Without God. Ada banyak orang memberikan title untuk kitab ini ya. Ada yang penulis mengatakan kitab Amsal itu kitab cara atau rahasia bagaimana kita bisa menjadi sukses, tetapi kitab Pengkhotbah adalah pandangan dari seseorang yang sudah pernah sukses ya, yang menyatakan bahwa apa yang membuat kita puas dalam hidup ini, satisfied dalam hidup ini, itu tentunya tidak akan pernah memuaskan kita sepenuhnya. Ya, kalau saudara di Amerika ada istilah yang kalau saudara pergi ke satu tempat ya, ada istilah yang berkata been there, done that, get the t-shirt gitu ya. Tapi kalau kita Pengkhotbah ada yang bilang been there, done that, then what gitu. Karena Salomo itu orang yang sukses di dalam hidupnya. Dia sudah memiliki segalanya,
tetapi dia mengalami satu kekecewaan bahwa dia tidak bisa satisfy sepenuhnya dalam hidup ini tanpa Tuhan. Dia sadar itu. Ya, saya sudah pernah menyinggung bahwa kitab Amsal kemungkinan besar ditulis pada saat ia di setengah baya hidupnya, saat dia lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan. Lalu kitab Kidung Agung yang nanti kita akan lihat itu ditulis pada saat awal-awal hidupnya, di mana dia jatuh cinta dengan gadis pujaannya yang akhirnya menjadi istri pertamanya. Nanti kita akan lihat di kitab Kidung Agung. Sedangkan kitab Pengkhotbah adalah kitab di mana penyesalan apa yang sudah dia lakukan jauh dari Tuhan, ya. Kita tahu Salomo itu memang orang yang berhikmat, tetapi hidupnya menyimpang karena dia memperistri banyak istri-istri yang tidak takut akan Tuhan, yang membuat hatinya menyimpang dari Tuhan. Sehingga pada akhir hidupnya dia menulis kitab Pengkhotbah, mengingatkan para pembacanya bahwa hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Ya, kata vanity atau kata sia-sia itu ditulis lebih dari 37 kali di dalam kitab ini, yang menggambarkan kesia-siaan hidup bila kita hanya memikirkan hal-hal yang duniawi saja. Ya, tentunya kita boleh bekerja, kita boleh sukses, kita boleh berhasil dalam hidup ini, tapi kita harus ingat tanpa Tuhan semuanya itu zero, nothing. Ya, tetapi anak-anak Tuhan, saat kita sukses, fulfillment kita itu beda dengan orang-orang dunia. Ya, sukses yang saya maksudkan di sini tidak selalu bergelimang harta benda, tapi sukses di hadapan Tuhan, itu maksudnya, ya. Nah, kitab Pengkhotbah ini diambil dari kata-kata yang artinya Solomon's Book, ya, dari versi English itu dapat dari Greek and Latin translation Jerome, ya, Septuaginta dan Vulgate. Solomon's Book, kitab yang ditulis oleh Salomo. Istilah bahasa Yunaninya adalah Ecclesiastes, itu dari kata ecclesia, ya. Ecclesia itu artinya assembly or congregation. Jadi kata Pengkhotbah itu artinya one who calls or gathers the people, artinya pengkhotbah, pembicara di depan umum. Makanya kitab ini disebut Ecclesiastes atau pengkhotbah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya adalah Kohelet, ya, Kohelet yang artinya one who calls or gathers the people. Dalam hal ini artinya Salomo yang berbicara di dalam kitab ini, memberikan berbagai macam nasihat dan wejangan kepada para pembacanya. Nah, saya sudah sempat singgung dalam pembelajaran kitab Esther, kalau saya nggak salah, ya, bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah bagian dari kitab Megillot, ya. Megillot itu 5 scroll, kitab gulungan kitab yang dibacakan oleh orang-orang Israel pada hari-hari raya tertentu. Hari raya penting di Israel, kitab-kitab, ada 5 kitab yang dibacakan, salah satunya adalah kitab Pengkhotbah. Oke. Nah, kita akan melihat kembali, ya, dari timeline yang saya sudah pernah berikan di Perjanjian Lama. Karena ini ditulis oleh Salomo, berarti kitab Pengkhotbah itu ditulis kurang lebih pada masa kerajaan Israel masih bersatu, ya, di tahap yang ke-6, di mana Salomo menjadi raja menggantikan bapaknya Daud. Daud menggantikan Saul tentunya. Mereka memerintah di Israel 40 tahun each, ya, setiap raja. Nah, Salomo salah satunya. Dan saya ulangi lagi, di dalam versi kitab Ibrani, Tanakh, kitab Pengkhotbah masuk dalam kategori ketuvim atau tulisan-tulisan atau kitab kesusastraan, ya. Sedangkan di dalam kitab Protestan yang saudara dan saya punya, itu masuk dalam kategori wisdom books atau kitab kebijaksanaan, ya, kitab syair. Jadi kalau ini sama, cuma memang di dalam versi Ibrani itu kitab writing ditambahkan ada beberapa kitab lain yang di dalam kitab Protestan masuk di kitab nabi-nabi. Ya, jadi kalau di dalam kitab Ibrani itu ada 3 kategori, ya, hukum,
nabi-nabi dan kesusastraan, sedangkan di kitab Protestan itu dibagi menjadi 4 kategori ya. Hukum, kitab sejarah, kitab literatur, dan kitab nabi-nabi. Nah, nabi-nabi ini dibagi 2, ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Ya, nah itu paling tidak saudara mengerti di mana kitab Pengkhotbah itu berada. Ya. Lalu tadi saya sudah sebut ya bahwa kitab Pengkhotbah ini masuk dalam Megillot ya, kitab yang dibacakan oleh orang-orang Israel dalam hari raya penting, dan kitab kitab Pengkhotbah Ecclesiastes itu dibacakan pada saat hari raya Tabernakel dan hari raya Pentakosta. Ya, ini salah satu hari raya penting di dalam kalender orang-orang Yahudi gitu. Mereka mengingat karya Tuhan, lalu mereka membacakan kitab-kitab tersebut. Ya, saya sudah sempat menyinggung di dalam hari raya Purim, tentunya kitab Ester lah yang dibaca. Oke, nah, jadi jelas sekali ya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, penulisnya tidak bisa diragukan. Yang menulis kitab Pengkhotbah adalah Salomo. Dari mana kita tahu? Karena di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 itu jelas dikatakan ya, dan ayat 12 ya. Coba tolong Tante Meme, bisa nggak Tante Meme baca di situ, bisa ya? Bisa. Oke ya. Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 12. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Aku Pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Thank you Tante. Ya, jadi ini jelas ya. Enak nih kalau kita baca kitab, penulisnya nulis seperti ini, kita nggak ada argumen ya, nggak ada perdebatan. Nah, penulisnya jelas, clear. Salomo yang menulis ya. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Nah, jadi Salomo itu yang menulis kitab Pengkhotbah. Saudara, kita bisa membaca dalam 1 Raja-Raja 2 sampai 11 itu Salomo dijelaskan bagaimana mengenai hidupnya. Lalu juga di kitab Raja-Raja 12 ayat 9 dinyatakan Salomo itu menulis banyak mazmur, kidung, pujian dan lain-lain ya. Jadi juga kitab-kitab kebijaksanaan. Jadi jelaslah Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah ini. Jadi ingat ya, kitab Pengkhotbah ditulis pada akhir masa hidup Salomo, di mana ia akhirnya sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ya, bukankah Salomo seringkali menggambarkan hidup kita sebagai orang percaya ya? Seringkali kita lupa Tuhan saat kita sukses, kita berhasil, kita memiliki segalanya. Lalu saat hari sudah usia sudah mulai lanjut, kita baru sadar, oh ternyata memang hanya Tuhan yang bisa satisfy hidup kita, bukan hal-hal lain di luar Tuhan ya. Oke, lalu siapa audiens dari kitab Pengkhotbah? Penerima dari kitab Pengkhotbah adalah seluruh orang-orang pandai dan guru di Israel dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya, artinya Salomo ini mengingatkan orang-orang lanjut usia agar jangan menyia-nyiakan hidup pada saat masa muda juga. Jadi ini orang-orang pandai, anak-anak muda juga bisa masuk di sana, dan juga para guru-guru yang menyatakan diri berhikmat, orang-orang sudah lanjut usia juga bisa masuk ya. Karena di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 Salomo menyatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang yang mendekat, tahun-tahun yang katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, kita harus sadar, begitu kita meninggal, orang udah gak ingat kita lagi, saudara. Mungkin orang masih ingat kita 2-3 minggu, paling lama mungkin sebulan 2 bulan ingat kita. Setelah itu orang melupakan kita. Yang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mengingat kita? Nah, pada saat kita meninggal di dalam Tuhan, tentunya kita balik kepada Tuhan dan Tuhan akan mengingat kita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ini satu kemalangan. Karena itulah Salomo mengingatkan, saat engkau masih muda, ingat Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir, saya masih muda, saya mesti mau melakukan ini, itu, saudara. No. Jadi lagi masa muda, justru kita gunakan masa muda kita, di mana kita masih kuat untuk
benar-benar mengingat Tuhan. Sehingga saat kita tua, kita tidak menyesal dalam hidup ini. Ya, makanya jangan sampai berkata seperti Salomo bilang, tidak ada kesenangan di dalamnya. Jangan seperti itu. Oke. Tanggal penulisan, kapan kitab Pengkhotbah ditulis? Karena ini ditulis oleh Salomo saat dia memerintah, ya somewhere between 931 to 971, ya di sepanjang 40 tahun. Jadi kita tidak tahu persis exactly-nya kapan, tapi karena Salomo ini terakhir memerintah, sorry ini di akhirnya, jadi antara tahun 971 sampai 931 ya, karena hitungannya mundur kalau sebelum Tuhan Yesus. Jadi karena ini di akhir masa pemerintahan Salomo, di saat dia tua, berarti kurang lebih mendekati akhir-akhir tahun 931 sebelum Tuhan Yesus. Ya, itu tanggal penulisan. Dan apa tujuan dari Salomo menulis Pengkhotbah ini? Tentunya banyak sekali tujuan, tapi rangkumannya hanya satu saja, yaitu menunjukkan pengalaman pribadi Salomo dalam hidup ini. Sehingga bagi saudara dan saya yang menerima warisan kitab ini, kita jadi mengerti betapa berharganya waktu yang kita miliki. Ya, saudara, di dalam Perjanjian Baru Paulus menulis kita mesti redeem the time karena waktu-waktu ini jahat. Jadilah orang yang bijak dan pergunakanlah waktu yang ada, itu kata Paulus. Artinya kita jangan main-main dengan waktu. Selagi masih ada waktu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, mengenai waktu ini ada orang yang berkata kalau kita waktu itu sama seperti saudara menginjakkan kaki di sungai yang mengalir. Saudara nggak pernah menginjakkan air yang sama. Karena air yang saudara injak itu sudah mengalir melewati saudara setelah saudara injak. Demikianlah dengan waktu. Saudara nggak bisa menebus apa yang sudah kita waste hari kemarin. Bahkan tadi pagi nggak bisa, udah selesai. Karena itulah selama kita masih ada, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, melakukan hal yang positif, saudara. Ya, saya sempat katakan ya kenapa saya push diri saya juga untuk ya seperti ini, mengajar Bible study, kemudian membuat renungan, ya itu time consuming. Tetapi saya sadar begitu saya baca Pengkhotbah, Tuhan masih banyak sebenarnya waktu yang saya waste selama ini juga. Nah, karena itu ini biar memotivasi kita agar pengalaman hidup Salomo ini kita jadikan pelajaran sehingga kita tidak membuang-buang waktu dan selama masih ada kita benar-benar mencari Tuhan dan menggunakannya baik-baik. Saudara, belajar Bible study seperti ini yang hanya 1 jam kurang lebih itu hal yang sangat valuable yang Tuhan hargai di dalam kita mengisi waktu kita. Ya, mungkin saudara sudah lelah sepanjang hari bekerja, tapi saudara masih menyempatkan waktu seperti ini, itu satu kebanggaan yang Tuhan senang ya untuk kita lakukan. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke analisa sedikit saja susunan sederhana dari kitab Pengkhotbah. Kalau mau dibagi jadi hanya dua saja, 1 sampai 11 itu pembukaan, panjang ya, prolognya panjang sekali. Lalu pasal 12 sampai 9:14 itu kesimpulannya dari apa yang sudah Salomo tulis, saudara ya. Mungkin ada baiknya coba kita lihat Pengkhotbah pasal 12 ya, coba saya share di sini ya. Pengkhotbah pasal 12 yang bagian terakhir sebagai kesimpulan dari apa yang Salomo alami, lalu dia simpulkan seperti ini ya. Saudara bisa lihat di screen, saya share dulu ya, seperti ini ya. Saudara lihat ya, akhir kata, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala.
Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ini bukan berarti saudara disuruh untuk tidak belajar ya, bukan disuruh untuk tidak menulis buku. Maksudnya semua itu saudara lakukan, kalau bukan tanpa Tuhan itu jadi sia-sia, itu maksudnya. Hanya melelahkan diri sendiri. Akhir kata ayat 13 ya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Inilah kesimpulan dari kitab Pengkhotbah. Akhir kata dari semua ini adalah kita harus hidup taat kepada perintah Tuhan dan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan membawa segala sesuatu ke pengadilan taktanya untuk dinilai apakah pekerjaan kita worthy of reward or not. Ya, dan saudara melakukan Bible study seperti ini, itu sesuatu yang akan mendatangkan reward dari Tuhan secara khusus. Karena itulah tetap setia, bukan hanya dalam hal Bible study saja, semua kegiatan rohani yang kita lakukan, jangan bersungut-sungut, tapi lakukan, saudara. Memang capek, pelayanan itu capek, ya saudara, tidak digaji mungkin, bahkan mungkin dikritik, ya kan, dibilang banyak lah yang menyatakan apa yang kita lakukan itu tidak seperti yang orang lain expect misalnya. Tapi apapun keperkataan orang, kita harus nyatakan bahwa kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Ya, itu yang Salomo tekankan di dalam hidup ini. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan hanya di pekerjaan, bukan hanya di gereja saja, saudara. Di rumah kita masing-masing, saudara, sebagai istri, sebagai suami, sebagai pekerja. Yang kita lakukan semuanya, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga hidup kita tidak sia-sia seperti Salomo yang akhirnya menyesal di hari tuanya. Saudara, lalu ini kita akan masuk ke susunan singkat ya secara umum. Nanti saudara bisa lihat sendiri. Kalau saudara lihat bagan yang saya buat ini, di situ dijelaskan dari pasal 1 ayat 1 sampai 11 mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Salomo berikan di dalam kehidupannya. Realitinya adalah kehidupan alam, ya, nature, keadaan alamiah. Sedangkan dari pasal 1 ayat 12 sampai 6 sampai 12 itu topiknya adalah mengenai apa yang Salomo sudah lakukan di sepanjang hidupnya, tetapi tidak ada yang bisa memuaskan hidupnya. Dia berpengetahuan, dia pandai, penuh hikmat, dia pleasure dengan seks tentunya melalui istri-istri dan gundik yang dia miliki, lalu harta benda yang dia punya ya. Ingat waktu kita belajar raja, perak itu pada masa Salomo itu seperti batu, nggak ada harganya ya, emas di mana-mana. Lalu madness and folly, work, power, wealth, semuanya meaningless ya kalau tanpa Tuhan. Ya, lalu pasal 7 sampai 11 ayat 6 itu kesimpulannya ya, bahwa tanpa pertolongan dari Tuhan, manusia tidak akan bisa mengambil sesuatu, mendapatkan sesuatu yang baik untuk dilakukan tanpa Tuhan. Lalu tanpa Tuhan, tanpa pengetahuan revelation dari Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Jadi tema realitanya pada pasal 1 sampai pasal 7 ayat 11 sampai 6, pasal 11 sampai 6 itu filosofi, materialisme, fatalism, lalu relationship. Dan pasal 11 sampai ayat 7 sampai 12 ayat 8 itu mengenai peringatan kepada orang-orang muda agar menggunakan waktu sebaik-baiknya. Lalu ada gambaran mengenai usia yang sudah lanjut. Lalu akhirnya final admission. Dan di pasal terakhir yang tadi kita udah baca, itu kesimpulannya bahwa akhir kata hidup harus takut akan Tuhan, mentaati Tuhan, karena kita semua akan menghadap Tuhan. Temanya adalah teologi. Ya. Jadi gaya penulisan kitab Pengkhotbah ini adalah gaya penulisan proverbial ya, amsal, personal, dan political.
poetical, sedangkan tema secara menyeluruh adalah meaningless of life apart from God, hidup yang tidak ada artinya tanpa Tuhan. Ayat-ayat kunci yang kita bisa baca, nanti kita akan quote ya, itu dalam pasal 2 ayat 11, 12 ayat 13 sampai 14 ya. Nah, itu kurang lebih bagan yang saya berikan kepada saudara yang setiap belajar saya berikan dari Insightful Living untuk memberikan kesimpulan singkat mengenai isi dari buku ini ya. Kalau kita mau menyimpulkan dengan kalimat, saya berikan beberapa hal ya. Yang pertama itu ada dua kata yang sering diulang-ulang dalam kitab Pengkhotbah, yaitu sia-sia dan di bawah matahari. Ini yang mengacu kepada dunia yang fana, yang bersifat sementara di bumi ini, yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Semuanya itu sia-sia dan fana. Ya, orang yang tadinya sukses bisa tiba-tiba turun, jatuh. Orang yang tiba-tiba jatuh, Tuhan bisa naikkan dengan cepat, saudara ya. Jadi apapun juga yang kita miliki, jangan sampai kita berkata sia-sia kalau kita hidup tanpa Tuhan ya. Di sini ada kata under the sun ya, di bawah matahari, itu juga sia-sia. Artinya hidup di bumi ini tanpa Tuhan sia-sia. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu tidak dianjurkan hidup under the sun. We have to live above the sun, di mana Tuhan ada. Ya, di mana taktanya berada, dan yang saudara lakukan dalam kegiatan rohani kita sedang mengisi waktu untuk merefleksikan kehidupan kita bahwa kita itu hidup di atas matahari untuk kekekalan. Lalu yang kedua, 7 pasal pertama dalam kitab Pengkhotbah menjelaskan semua yang ada di dunia ini di bawah matahari yang sudah dicoba oleh Salomo tidak memuaskannya. Dia sudah coba ilmu pengetahuan, filosofi, kesenangan, alkohol, arsitektur, properti, kemewahan, materialisme, kehidupan moral. Tidak ada yang bisa memuaskan dia kecuali Tuhan, yang dia tutup dalam pasal 12. Dan yang terakhir pasal 8-12 menjelaskan mengenai nasihat pengkhotbah bagaimana hidup seharusnya dijalankan. Ia berkesimpulan bahwa tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Karena itu harus selalu mengingat Tuhan sebagai pencipta segalanya sejak dari masa muda. Ya, jangan tunggu tua. Ya, dan mengikuti kehendak Tuhan. Ya, saudara. Saya kalau mengingat hidup saya secara pribadi seperti saya bilang tadi ya, saya kadang-kadang menyesal juga gitu ya. Kenapa saya dulu tidak coba ambil sekolah teologi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya misalnya diberikan kesempatan untuk hidup lagi gitu ya, saya mau lebih keras lagi belajar sebenarnya, tetapi dengan kesibukan yang ada saya hanya bisa lakukan saat ini dengan otodidak dan sebisanya ya. Itu menunjukkan bahwa waktu itu berjalan dengan cepat ya, dan kita jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke, tadi saya lupa keluarkan slide-nya ini ya, tadi yang saya sudah sebutkan dalam perkataan saya, pasal 7 sampai juga pasal 8 sampai 12. Oke, ayat kunci Pengkhotbah 1 ayat 2 dan juga ayat 18, saya minta tolong tolong bacakan. Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 18. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Ya, thank you. Ini salah satu contoh ya, bahwa kata sia-sia itu diulang berkali-kali. Kemudian yang berikutnya Pengkhotbah 2 ayat 11, tolong Pak Ade dibacakan. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, thank you ya. Ini sekali lagi, apa yang Salomo alami, dia tulis bagi kita. Dia udah coba segalanya, tapi sia-sia ya, tanpa Tuhan tentunya. Lalu yang pasal 12 ayat 1 dan 13 tadi saya sudah singgung ya, ingatlah penciptamu pada masa mudamu.
Dan ayat 13 akhir kata dari semuanya ialah takutlah akan Allah dan seterusnya. Nah, jadi itulah kurang lebih ya isi dari kitab Pengkhotbah. Lalu foreshadowing, bayangan apa yang bisa kita ambil di dalam perjanjian baru dari Pengkhotbah, hanya satu saja. Jawaban untuk kesia-siaan yang dicatat dalam kitab Pengkhotbah adalah Kristus. Kristus adalah kepenuhan hidup kita sebagai manusia. Ya, dialah yang membenarkan kita, menguduskan kita. Ya, kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup kita tidak sia-sia tetapi penuh dengan makna. Ya, lalu dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 itu ada kata Tuhan memberikan kekekalan di hati manusia. Hanya melalui Yesuslah kekekalan itu benar-benar bisa kita terima. Yohanes 3 ayat 16. Saudara sudah tahu bagaimana Tuhan memberikan Yesus bagi kita. Yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Pengkhotbah 5 ayat 10 mengingatkan kita bagaimana kalau kita mencari dunia ini, kita akan mengalami kesia-siaan dan penyesalan. Tetapi hidup di dalam Kristus, itu hidup yang penuh makna. Makanya ada ayat yang berkata dalam Markus 8 ayat 36, untuk apa seseorang memiliki dunia ini tapi kehilangan nyawanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan bekerja, berusaha sukses, yes, tetapi kita juga tahu jiwa kita sudah aman di dalam Kristus. Itu penting sekali ya. Dan semua kekecewaan yang dialami oleh Salomo itu hanya bisa dipenuhi di dalam Kristus. Kristuslah yang memberikan makna di dalam hidup kita yang sesungguhnya. Oke, lalu tentunya banyak sekali praktikal aplikasi yang saudara bisa ambil. Tadi sambil saya jelaskan, saya berikan banyak praktikal aplikasi juga. Tapi untuk menyimpulkan lagi, yang pertama, saudara, apa yang kita bisa belajar dari kitab Pengkhotbah? Pengkhotbah memberikan arahan bagi orang Kristen untuk mengerti kekosongan dan kemalangan hidup tanpa mengenal Tuhan yang benar. Ya, saya sudah jelaskan ini berkali-kali saat saya menyampaikan semua penjelasan sebelumnya. Dan yang kedua, kita boleh sukses dan menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini, namun ingat selalu libatkan Tuhan dalam kesuksesan dan berkat-berkat yang kita miliki. Ya, karena itulah di dalam kehidupan kita Tuhan menganjurkan kita untuk memberi persembahan yang menjadi milik Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan karena kita sadar kita punya income itu pun dari Tuhan, saudara. Ya, kalau kita setia dengan itu, maka kita akan dipercaya oleh Tuhan untuk hal-hal yang besar. Ya, beberapa waktu yang lalu ada salah satu family di keluarga saya, saudara, yang dipinjamkan uang oleh cici saya, saudara, dengan tujuan itu, katanya mau mengapply visa, working holiday visa gitu di sini. Tapi ternyata belakangan uangnya dipakai, saudara. Nah, ini sesuatu yang membuat kita jengkel sebagai manusia, saudara. Itu uang bukan untuk dipakai yang enggak. Itu hanya titipan. Ya, bagaimana, ya cici sampai marah juga. Bagaimana kamu mau dipercaya untuk hal besar sama Tuhan? Kalau untuk hal seperti ini aja nggak bisa dipercaya. Nah, saudara, berkat-berkat yang kita miliki, ya yang orang lain kasih, aja kita tahu bagaimana kita harus maintainnya dengan baik, apalagi Tuhan gitu. Jadi mari sama-sama kita belajar melalui kitab Pengkhotbah ini bahwa tidak salah memiliki dan menikmati berkat dari Tuhan karena memang Tuhan memberkati kita untuk kita nikmati, itu kata kitab Ulangan ya kan. God has given us a lot of blessing for us to enjoy. That's good, nggak apa-apa. Saudara bisa holiday, saudara bisa menikmati berkat Tuhan, tetapi ingat jangan lupakan Tuhan di tengah-tengah berkat kita. Karena kalau Tuhan mau ambil berkat kita, sedetik saja semua bisa hilang. Ya, tapi damai sejahtera di hati itu akan tidak akan stay di dalam hati kita. Ya. Baik, itu kitab Pengkhotbah. Ada pertanyaan atau komentar mengenai hal ini? Oke, semua good ya? Baik. Kalau semuanya good, kita masuk ke dalam kitab kesusastraan atau kitab wisdom literature yang terakhir, yaitu kitab
Kidung Agung, nih kitab yang sangat complicated dan hampir tidak pernah dikhotbahkan di dalam ibadah Sunday, saudara. Karena kitab ini berisi banyak hal-hal yang harus dijelaskan, kalau tidak orang salah ngerti ya. Orang Islam bilang, oh lihat tuh Alkitab Indonesia penuh dengan porno katanya gitu ya. Masa hal-hal itu ditulis misalnya ya di dalam pasal berapa itu ditulis buah dadamu bagaikan ini gitu ya. Saudara, kalau orang nggak ngerti cara menafsirkan Alkitab, dia bisa berkomentar. Saudara, bukankah di kitab mereka pun ada hal-hal yang porno katanya kan? Katanya kalau masuk surga akan dilayani 70 something bidadari dan sebagainya, saudara. Ada juga. Jadi kita harus mengerti kenapa kitab ini ditulis, saudara ya. Karena itu kita akan belajar pada hari ini, yaitu kitab yang terakhir dari kitab kesusastraan, yaitu kitab Kidung Agung ya. Kitab Kidung Agung yang saya beri judul The Book of Gift of Marriage. Jadi saudara harus mengerti bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang harus ditafsirkan dan dilihat secara literal. Ini catatan sejarah yang ditulis oleh Salomo mengenai kehidupan pernikahannya dengan istri pertama yang ia kasihi, yang nanti kita tahu itu adalah wanita dari Sulam. Kita nggak tahu Sunem. Kita tidak tahu identitas wanita ini, saudara. Ada banyak spekulasi mengenai hal ini. Karena itulah kitab ini sangat cocok diberikan dalam premarital counseling ya, counseling pranikah itu penting. Lalu untuk pasangan suami istri yang harus menjaga hubungan harmonis mereka dalam hal hubungan seksual itu perlu di-maintain, karena seksual itu bukan sesuatu yang kotor, tetapi sesuatu yang kudus, tapi harus dinikmati dalam ikatan perkawinan yang kudus gitu. Jadi dalam melihat kitab Kidung Agung, saudara tidak boleh menafsirkannya secara spiritualisasi saja. Walaupun kita bisa draw conclusion or figurative language di sana, tapi yang terpenting setiap kitab itu harus secara konsisten ditafsirkan secara literal apa adanya. Itu berarti ini adalah catatan kehidupan pernikahan Salomo sebelum dia jatuh dalam dosa dan menikahi banyak istri-istri dan gundik-gundik yang lainnya. Ya saudara, penafsiran alegori itu berkembang sangat lama sekali dalam sejarah gereja, yang dipelopori oleh Clement dan juga Origen ya. Clement dan Origen ini salah satu bapak gereja yang mempelopori penafsiran alegori. Dan inilah yang akhirnya juga menimbulkan penyimpangan saat seseorang menafsirkan akhir zaman, saudara. Ya, teolog-teolog hebat, orang-orang reform, orang-orang Presbyterian, begitu mereka masuk ke kitab Wahyu, mereka tidak menafsirkannya secara literal, lalu mereka mulai tidak konsisten, akhirnya menafsirkan secara spiritualized. Kalau ada angka-angka di sana, mereka coba ambil figuratifnya, padahal itu ada angka-angka yang memang literal seperti itu. Ya, itu satu hal yang kita mesti mengerti dalam menafsirkan Alkitab. Makanya kalau ada kata 1000 tahun Yesus akan memerintah, ya Yesus akan memerintah 1000 tahun, saudara. Ada istilah 1000 yang memang itu figuratif. Misalnya 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun. 1 hari di hadapan manusia sama seperti 1000 tahun di hadapan Tuhan. Itu artinya baru long period of time. Gitu, itu memang figuratif. Jadi ada yang figuratif ya kita perlakukan sebagai figuratif. Ya, jadi kitab Kidung Agung ini ada yang bilang, oh ini perumpamaan antara Israel dengan umat dengan Yahweh, umat Tuhan dengan Yahweh, dengan Tuhan sendiri. Ya bisa kalau mau, tapi bukan itu intentionnya. Kalau enggak, semua yang ditulis di sana meaningless tentang keadaan sejarah yang Salomo alami. Ada juga yang pengkhotbah-pengkhotbah yang mengambil ini sebagai perumpamaan gereja sebagai mempelainya dengan Kristus sebagai groomnya dengan mempelai prianya. Ya,
bisa juga, tapi di sana tidak ada gereja ditemukan gitu. Kalau saudara mau draw itu sebagai figuratif boleh, tapi bukan itu arti sesungguhnya dari kitab Kidung Agung. Ya, jadi ini benar-benar kitab yang menggambarkan hubungan Salomo dengan wanita pujaannya yang ia kasihi sebelum ia jatuh dalam dosa menikahi istri-istri yang lain selain perempuan Sunem ini, ya. Jadi identitas dari wanita ini banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan ini adalah budaknya atau pembantunya Salomo, ya bisa juga ada yang bilang gitu. Sunem itu terletak di bagian utara di Zizrel ya, di bawah Galilea bagian bawah, saudara. Itu letak daerah Sunem. Ada juga yang mengatakan mungkin saja wanita Sunem ini adalah anak dari Firaun yang dinikahi oleh Salomo dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Ya, walaupun tidak ada bukti mengenai hal ini. Ada juga yang bilang Abishak itu seorang wanita Sunemite yang meng-look after Daud pada saat Daud di masa tuanya ya. Saudara ingat itu di 1 Raja-Raja 1 ayat 4 sampai dan juga ayat 15. Ini juga tidak clear apakah benar atau tidak. Bisa juga ini adalah salah satu karyawannya Salomo yang melayani Salomo yang dinikahi akhirnya. Jadi tidak penting kalau memang kita tidak tahu identitasnya, yang pasti inilah istri pertama Salomo yang ia cintai dan banggakan ya. Makanya dia menulis kitab ini sebelum dia menulis kitab Amsal. Saudara, karena kitab ini penuh pengetahuan dan informasi untuk orang-orang dewasa dan pasangan, maka orang-orang Yahudi baru boleh diizinkan membaca Kidung Agung itu saat mereka berusia 30 tahun. Jadi anak-anak itu tidak boleh membaca kitab Kidung Agung, saudara. Ya, jadi karena memang ada hal-hal yang memang hanya bisa dibaca oleh orang yang sudah menikah. Gitu ya. Di dalam Kidung Agung 1 ayat 1 itu jelas sekali dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Jadi nanti kita akan lihat artinya yang menulis kitab ini adalah Salomo ya. Nah, dari bahasa Ibraninya itu kitab ini diberi judul dua kata pertama, yaitu Shir Hashirim ya. Shir susah juga nih nyebutnya. Hashirim ya, Shirin Hashirim artinya the song of songs atau the greatest of songs. Kalau saudara baca di Alkitab kan ada kata Lord of Lords ya, Tuhan di atas segala tuan, King of Kings, tuh raja di atas segala raja. Lalu di ruangan bait suci ada Holy of Holies, ruang maha kudus. Nah, jadi Song of Songs atau Song of Solomon artinya ini the greatest song that ever written by Solomon. Gitu ya. Makanya disebut Kidung Agung atau kitab, ada beberapa terjemahan lain menyatakannya Song of Songs. Dalam versi Septuaginta dan Latin Vulgate ini judulnya Song of Songs yang tadi saya katakan ya. Di dalam terjemahan lain ada yang menyebutnya Kidung Agung atau Song of Solomon. Oke. Nah, jadi ini salah satu bagian kitab Proverbs, musical works yang Salomo tulis dalam dia menulis kurang lebih 1005 yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Salomo menulis 1005 karya musik, syair-syair musik, dan ini salah satunya adalah kitab Kidung Agung. Jadi Kidung Agung itu dalam bentuk lagu sebenarnya. Ada verse, ada chorus gitu. Ya, di dalam setiap pasal-pasalnya ditulis dalam bentuk seperti lirik lagu. Ya, ini ayat yang tadi saya katakan 1 Raja-Raja 4 ayat 32, ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Jadi kitab Kidung Agung itu bagian dari tulisan Salomo mengenai nyanyian-nyanyian yang ada berjumlah 1.005 ini ya. Oke, kalau kita lihat susunan dari tempat atau posisi kitab Kidung Agung di kitab saudara, itu ada tentunya dalam bagian kitab Wisdom ya. Di kitab terakhir, 5 kitab terakhir setelah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, lalu Kidung Agung. Ya, sekali lagi kalau di kitab Tanakh
itu tetap masih dalam bentuk ada dalam kategori kitab tulisan. Juga kitab Kidung Agung dibacakan pada hari raya tertentu, dan hari raya yang dibacakan kitab ini adalah pada hari raya Passover. Hari raya Passover itu ingat ya, memperingati Israel keluar dari Mesir, di mana Tuhan menulahi Mesir dengan matinya anak-anak sulung manusia dan hewan di Mesir, tetapi melindungi orang-orang Israel di tanah Goshen pada waktu itu. Ini bagian dari 5 kitab Megillot atau The Scrolls yang dibacakan oleh orang-orang Israel pada hari raya penting mereka. Karena Salomo yang menulis, sekali lagi ini berarti ditulis pada saat kerajaan Israel masih bersatu, ya, United Kingdom. Penulisnya sudah pasti tidak ada perdebatan, yang menulis adalah Salomo, ya. Karena tadi kita sudah baca di dalam pasal 1 ayat 1, juga di dalam kitab ini Salomo itu disebut ada 7 kali dalam pasal 1 ayat 1, ayat 5, 3 ayat 7, 9, 11, 8 ayat 11 sampai 12 itu nama Salomo ada. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi yang menulis kitab Salomo ini adalah Salomo sendiri. Ya, siapa audiensnya atau penerima dari kitab Kidung Agung ini? Penerima dari kitab Kidung Agung adalah orang-orang Israel dan seluruh orang-orang Yehuda tentunya, ya. Seluruh kerajaan Israel dan Yehuda yang bagi pasangan-pasangan yang membutuhkan guidance mengenai bagaimana mereka harus satisfy one another in a marriage relationship, ya. Kemudian tanggal penulisan, karena ini ditulis pada awal-awal pemerintahan Salomo, di mana dia masih sedang hot-hotnya lah gitu ya, usia pernikahannya dia dengan istrinya, ya tentunya sekitar tahun 971, di mana saat ia memerintah gitu ya. Kemudian apa tujuan dari kitab Kidung Agung ini? Kitab Kidung Agung ini punya tujuan hanya satu saja, yaitu untuk menjunjung tinggi kasih dan penyerahan diri satu dengan yang lain dalam kesenangan hubungan seks, dalam ikatan pernikahan yang kudus, monogami, dan permanen. Jadi sex before marriage is sin and remains sin before God. Sex outside marriage is sin. Jadi intramarital sexual relationship outside marriage itu juga dosa. Ya, dan ini harus tegas dinyatakan bagi anak-anak muda ya. Untuk hari misalnya yang mendidik anak-anak muda di GBI Campbelltown harus benar-benar ditekankan agar mereka menjaga kekudusan dalam kehidupan seks mereka, sehingga tidak ada seks sebelum pernikahan. Karena itulah Salomo menekankan hal ini. Nanti kalau saudara melihat susunan kitab Salomo ini, kitab Kidung Agung ini ya, dari pasal 1 ayat 2 sampai 3 ayat 5 itu persiapan sebelum mereka menikah ya, saling memuji satu dengan yang lain ya. Dan saudara, di dalam kitab Kidung Agung ini yang banyak berbicara adalah wanita. Ya, wanita Sunem ini. Oke. Jadi ya sudah pastilah ya, wanita kan lebih banyak berbicara dibanding pria ya. Wanita itu harus menghabiskan 20.000 kan. Makanya di dalam kitab ini Salomo nggak terlalu banyak berbicara. Yang lebih banyak berbicara adalah si wanitanya, wanita Sunem ini, saudara. Ya, baik saudara, mari kita lihat sekarang susunan singkat dari kitab Kidung Agung ini. Nah, saudara bisa lihat ya, ini nggak terlalu complicated ya saudara susunannya. Kalau saudara lihat di dalam pasal 1 ayat 2 sampai 3 sampai 5 itu the courtship, artinya persiapan sebelum mereka menikah. Makanya ayat 1 pasal 1 sampai 3 ini bisa dipakai untuk premarital counseling juga kalau mau ya. Tekanannya apa? Itu bride benar-benar memuji apa dia yang dia kasihi ya, yang pujaannya, pria pujaannya ya. Lalu siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah the bride, darling ya. Sedangkan pasal
pas ayat 6 sampai 5 ayat 1 itu wedding itu consummated ya, artinya pernikahan benar-benar terjadi, dan di dalam pasal inilah tergambar wedding night antara Salomo dengan istrinya. Ya, makanya maaf kata ada kata buah dada di situ, lehermu yang berjenjang dan lain sebagainya yang memuji-muji. Ini pujian yang Salomo berikan kepada istrinya pada saat wedding night mereka. Ya, jadi karena itulah ini patut dibaca bagi orang-orang yang siap menikah, yang sudah menikah dan yang sudah lama menikah, agar tetap memperhatikan kehidupan seks mereka dengan baik. Ya, karena banyak penelitian menyatakan penyelewengan dalam rumah tangga itu terjadi karena kehidupan seks yang tidak sehat antara suami istri. Karena itu, saudara-saudara di sini semua yang sudah menikah, saudara perlu memperhatikan ini, ya. Bagi para wanita, saudara harus aware bahwa kebutuhan pria yang terbesar itu adalah seks dan makan. Saudara boleh komplain mengenai hal ini, tetapi ini majority pria seperti itu. Saudara nggak boleh komplain karena saudara menikahi pria. Ya, jadi seperti itu. Ya, nanti kebutuhan wanita lain lagi yang harus dipenuhi oleh pria, yaitu kebutuhan emosional, spiritual, ya. Nah, jadi semua harus saling mengerti posisi masing-masing, dan Kitab Kidung Agung mengajarkan kita akan hal ini. Ya, yang berbicara groom, ya, Salomo atau mempelai pria dengan banyak kata-kata yang disebut beloved. Oke, lalu pasal 5 sampai pasal 8 dan 14 itu maturing marriage, di mana mereka sudah menjadi suami istri, ya. Di situ ada wife longs for and describes her loving husband. Lalu husband speaks of his wife in intimate terms, ya, ada juga banyak istilah-istilah yang penuh dengan istilah intimacy antara mereka berdua. Wife, husband, darling, beloved, itu mereka berganti-gantian menyatakan ini dalam pasal 5 sampai pasal 8. Lalu mereka berbicara berdua, both partners declare a permanent seal of their love. Artinya tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Ya, walaupun Salomo gagal tentunya karena dia memperistri banyak wanita-wanita. Bukan hanya memperistri banyak wanita yang tidak mengenal Tuhan, itu yang bahayanya. Oke, tema dari seluruh Kitab Kidung Agung itu apa? The joy and intimacy of love within the committed marriage relationship. Sukacita dan keintiman kasih yang tinggi harus terjadi dalam komitmen pernikahan yang kudus di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, lalu nanti kita lihat yang mengenai foreshadowing ini, ya. Courtship, ya, di bagian courtship ini banyak juga mengenai, Kitab Kidung Agung ini sering disebut kitab yang erotik karena juga kitab yang menyebut banyak figuratif, ya, banyak bahasa-bahasa figuratif karena ada di situ disebut banyak tumbuhan, hewan, outdoor setting dan lain-lain. Saudara kalau ada waktu, ya, saudara bisa baca ini dalam kehidupan suami istri berdua, saudara bisa baca kalau mau, ya, untuk mengingatkan kita lagi akan kasih kita kepada istri dan suami kita masing-masing. Ada juga Daughters of Jerusalem, anak-anak wanita Yerusalem, ya, yang disebut di situ. Bisa juga ini adalah teman-teman dari mereka, bridesmaids, ya, mungkin yang disebut di situ. Juga bisa berarti mungkin bagian dari seluruh orang-orang yang ada di istana Salomo, ya. Ada beberapa suggestion mengatakan hal itu. Kemudian di sini juga digambarkan mengenai affirmation antara satu dengan yang lain. Lalu Tuhan memberkati pernikahan mereka di dalam Kitab Kidung Agung ini juga tergambar, ya. Nah, jadi inilah apa yang kita bisa pelajari di dalam Kitab Kidung Agung. Nanti saudara baca sendiri di rumah isinya, ya. Bersifat puitis sekali, saling memuji satu dengan yang lain. Nah, kita lihat ayat-ayat kunci. Ada beberapa ayat kunci dalam Kitab Kidung Agung. Dalam pasal 2 ayat 7b, ya, tolong dibacakan Hani. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya, jadi cinta itu harus disalurkan pada posisinya. Ya, makanya di dalam buah-buah roh itu kasih itu dibalut dengan berbagai macam
buah-buah roh yang lain. Jadi jangan mengumbar cinta dan nafsu sembarangan. Itu diingatkan dalam pasal 2 ayat 7b. Ya. Nanti saudara juga baca di pasal-pasal awal itu wanita Sunem ini sempat insecure ya. Kayaknya dia ini kulitnya agak hitam ya. Karena di dalam ayat berapa itu dikatakan tuh ya. Ayat 5, pasal 1 ayat 5, memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem ya. Jadi orang yang berkulit hitam ternyata tidak selalu buruk ya. Hitam, makanya ada istilah ada hitam manis. Kayak begitu. Lalu ayat yang berikutnya adalah Kidung Agung 5 ayat 1 saudara ya. Coba yang belum baca siapa? Novi ada Nov? Bisa baca Kidung Agung 5 ayat 1 Nov? Ya kok. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan sorry. Kok belum ini. Kidung Agung 5 ayat 1, sorry ya. Aku datang ke kebunku, Dinda, pengantinku. Kumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Ya, nanti saudara baca sendiri. Ini ayat-ayat kunci ya, yang nanti saudara baca ayat sebelum ayat sesudahnya di rumah sendiri. Lalu ayat yang berikutnya Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7 ya. Ini juga maturing marriage yang mereka sudah alami di dalam kehidupan pernikahan antara Salomo dan istrinya. Oke. Nah, inilah kurang lebih isi singkat dari kitab Kidung Agung. Jadi jangan salah mengerti ya mengenai kitab Kidung Agung. Jadi kalau ada orang berusaha menyatakan hal-hal yang tidak alkitabiah, saudara sekarang ngerti kenapa kitab Kidung Agung itu Tuhan izinkan masuk ke dalam kanonisasi Alkitab di dalam Alkitab kita, Alkitab Perjanjian Lama, karena Tuhan punya maksud agar para suami istri hidup dalam kekudusan pernikahan sehingga seks itu bisa dinikmati dalam kerangka pernikahan yang Tuhan kehendaki. Ya. Oke, lalu foreshadowing, apa bayangan kitab Kidung Agung di dalam Perjanjian Lama untuk Perjanjian Baru? Tentunya ini bisa juga gambar simbol antara Kristus dengan gerejanya. Ya, ini bisa kalau mau diambil silakan saja, tetapi ini secondary meaning ya. Kan di dalam kitab Efesus itu kan Tuhan mengumpamakan kita sebagai mempelai wanita, sebagai gerejanya ya kan. Makanya ada ayat yang di Efesus 5 itu dikatakan yang kumaksudkan ialah hubungan antara Kristus dan gerejanya. Pada saat Paulus menjelaskan mengenai hai istri, hai suami dan sebagainya itu intinya itu seperti hubungan wanita, seperti hubungan Kristus dengan gerejanya. Tapi saudara tidak boleh menterbengkalaikan literal meaning dari kitab Kidung Agung, which is ini adalah kitab sejarah juga, di mana ini adalah menggambarkan peristiwa hubungan antara Salomo dengan wanita pujaannya yang dipercaya adalah istri pertamanya yang ia kasihi dan cintai. Ya. Lalu apa aplikasi yang bisa kita ambil dari kitab Kidung Agung? Yang pertama, kitab ini sangat baik untuk konseling sebelum pernikahan seperti yang tadi saya sudah nyatakan. Para pasangan yang sebelum menikah wajib juga untuk diberikan pengetahuan mengenal ini sehingga mereka bisa mengerti bahwa Tuhan itu menghargai seks ya, bukan hanya sebagai sarana reproduksi menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, tapi juga sarana pleasure antara husband dan wife, antara pria dan wanita, suami dan istri. Lalu yang terpenting juga kita mesti berikan catatan bagi yang menikah, termasuk kita yang sudah menikah, di mana kita seringkali gagal ya. Intimasi fisik itu sebenarnya the last thing yang mesti kita prioritaskan. Itu menurut firman Tuhan, tapi kita seringkali gagal karena kita lebih mengutamakan yang fisik. Sementara intimasi spiritual, emosional itu yang utama. Ya. Karena itu akan lebih mempererat bonding antara pasangan suami istri, saudara. Saya secara pribadi pun juga sadar akan hal ini, saudara ya. Jadi kita sama-sama mengkoreksi diri saat
kita belajar firman seperti ini ya. Bukan hanya bagi saudara yang mendengar, tapi juga untuk saya sebagai yang menyampaikan dan kita semua belajar. Ya, bahkan kita juga mesti ingatkan kepada kaum muda di gereja kita masing-masing agar karena di era kita saat ini kan mereka tuh lebih mengutamakan intimasi secara fisik, mengumbar nafsu mereka, tapi mereka lupa itu sebenarnya the last thing to do dan itu harus dilakukan di pernikahan yang kudus gitu. Malah zaman sekarang kan apalagi di negara seperti Australia ini kan di mana free sex itu bebas dilakukan, orang tidak menikah tapi bisa istilahnya tinggal bersama, itu satu hal yang mendukakan hati Tuhan gitu ya. Karena itu kita perlu ingatkan ini juga di gereja kita masing-masing. Yang kedua, waspada terhadap rubah-rubah kecil atau foxes ya, serigala-serigala kecil yang bisa menghancurkan pernikahan. Itu disebutkan dalam pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah ini kan figuratif saudara ya. Alegori ini boleh dipakai karena ini mengumpamakan kesulitan-kesulitan yang akan bisa menyerang pernikahan kita masing-masing. Itu wanita ini meminta Salomo untuk menangkap rubah-rubah itu. Jadi kita harus waspada di dalam kehidupan pernikahan kita masing-masing mengenai hal-hal yang bisa menghancurkan pernikahan kita. Dan yang terakhir kita bisa belajar dari kitab Kidung Agung agar kita mengajarkan kita untuk mengagungkan kekudusan hubungan seksual dalam pernikahan yang kudus ya. Kehidupan pernikahan harus benar-benar dinikmati bersama, waspada terhadap rasa bosan, mari bertumbuh bersama di dalam Tuhan, tertawa bersama ya, mengatasi problem bersama dengan penuh kedewasaan. Lalu juga kita harus membuat pernikahan kita explode, dan ini mengingatkan kita semua sebagai suami istri untuk bisa memperhatikan kehidupan pernikahan. Jadi saudara bisa menyimpulkan bahwa ternyata Tuhan itu menulis kitab dengan inspirasi Roh Kudus punya maksud yang luar biasa bagi kita. Kitab yang disinyalir oleh banyak orang sebagai kitab yang porno, tapi ternyata tidak porno sama sekali kalau kita mengerti tujuan dari Tuhan menulis kitab ini. Lalu kalau kita menafsirkan kitab ini dengan benar, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, khususnya bagi saudara dan saya yang sudah berkeluarga dan menikah. Ya, Tante Meme sudah menikah berapa tahun, Tante? 50. Berapa, Tante? Sebentar, sudah 50 tahun. Oh yang tahun ini ya 50 ya? Iya, tahun ini 50, iya. Iya, wow. Ya itu papanya Grace juga mamanya. Itu jarang loh orang bisa sampai menikah 50 ya. Ada yang sudah dipanggil Tuhan salah satunya, ada yang berpisah karena banyak hal, tapi kalau saudara bisa tetap setia dengan pasangan saudara, itu anugerah Tuhan. Saya tahun ini 24 tahun dengan Grace. Tahun depan 25 tahun. Saudara, mari dan masih terus banyak belajar lah. Kita semua nggak akan pernah sempurna. Banyak hal yang mesti kita belajar dari orang-orang sebelumnya. Dari kitab Kidung Agung kita belajar mempertahankan pernikahan dengan baik. Baik, itu pelajaran kita malam ini ya. Jadi saya bersyukur kita bisa complete kitab kesusastraan atau wisdom literature, yaitu Ayub, Amsal, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Oke, ada pertanyaan atau komentar mengenai kitab ini, dua kitab ini? Oke ya, nggak ada kontroversi ya? Good, semuanya good? Oke. Baik, kita sudah jam 10:10. Jadi kita akan break 4 minggu lamanya ya. Coba saya iseng-iseng lah 2 atau 3 menit ya untuk mengerti untuk memberikan feedback kepada saya, apakah saudara kira-kira menangkap apa yang saya sampaikan ya. Mungkin pertanyaan untuk Tante Meme ya. Kira-kira menurut Tante Meme apa inti kitab Pengkhotbah, Tante Meme? Inti Harus sama dengan yang saya sampaikan menurut kesimpulan Tante. Iya, bahwa kita tuh
kalau tanpa Tuhan hidup kita tuh akan sia-sia. Ya, that's right. Itu 100%. Itu inti kitab Pengkhotbah ya. Pak Ade, jadi kitab Pengkhotbah ini termasuk dalam kitab golongan apa, Pak Ade? Kesusastraan. Ya, tadi Megillot itu apa, Pak Ade? Ingat nggak Megillot? Aduh, apa ya, lupa ya. Ya, 5 scroll ya, Oh, kitab iya. 5 scroll yang dibacakan oleh orang Israel pada hari-hari raya tertentu ya. Kemudian Hani, pertanyaannya gampang nih Hani, siapa yang menulis kitab Pengkhotbah? Salomo. Iya, Salomo. Oke. Hari, siapa yang menulis kitab Kidung Agung? Sama. Oke, Novi, apa tujuan ditulisnya kitab Kidung Agung, Nov? Untuk menjunjung tinggi kasih dan apa sih penyerahan diri Yes. dalam pernikahan. Amin, ya bagus sekali. Oke, Budi masih ada, Bud, di sana, Bud? Oke, Budi. Ya, ada. Oh, ada, Bud. Ya. Oke. Ya. Pelajaran apa yang bisa Budi ambil dari kitab Kidung Agung, Bud? Salah satu aplikasi yang Budi bisa ambil, mungkin di luar yang saya udah sampaikan juga boleh. Apa, Bud? Dari Kidung Agung. Ya. Di unmute dulu, Bud. Hilang Budi ya. Oke. Halo? Masih ada, Ya, Bud? Tadi Budi ya. Ya, di Kidung Agung tentang pernikahan ya. Tentang pernikahan itu kita harus menjaga pernikahan kita agar tetap kudus. Iya. Jadi tentang untuk kalau kita suami istri itu seks untuk menjaga seks kita. Iya. Sebagai pasangan suami istri. Iya. Betul. Tidak boleh di luar suami istri. Iya, betul. Baik, mantap, Bud. Oke, jadi itu saja pelajaran kita malam hari ini. Kalau saudara bisa buka kameranya, saya mau ambil foto untuk biasa record. Firman-Mu pelita bagi kami.